Selamat pagi untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi yaitu dinamika kelompok sosial dan masyarakat multikultural di Indonesia ya. Yang pertama itu dinamika kelompok sosial dan faktor-faktor pendorongnya. Jadi dalam kelompok sosial bukanlah kelompok statis. Jadi setiap kelompok sosial itu akan mengalami perkembangan dan perubahan. Jadi beberapa kelompok sosial memiliki sifat yang stabil daripada kelompok-kelompok lainnya. Dengan kata lain, strukturnya tidak mengalami perubahan yang mencolok. Di sisi lain, ada juga beberapa kelompok sosial yang mengalami perubahan secara cepat, walaupun tidak ada pengaruh dari luar ya. Jadi dalam keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial, sering terjadi konflik antar individu dalam kelompok atau karena adanya konflik. Jadi dalam kelompok tersebut, sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Dinamika kelompok sosial dapat menimbulkan konflik apabila terjadi ketidakstabilan dalam kelompok sosial tersebut. Terutama itu dalam masyarakat multikultural seperti kita di Indonesia ini ya, memiliki beragam masyarakatnya. Konflik ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam kelompok sosial. Jadi menurut Suwerdono Swekanto berpendapat bahwa dinamika kelompok sosial merupakan perubahan dan perkembangan suatu kelompok yang menyangkut gerak atau perilaku kolektif serta kemungkinan terjadinya antagonisme antar kelompok. Jadi dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong dinamika kelompok sosial. Jadi faktor pertama itu, faktor mendorong dari luar. Jadi dalam hal ini faktor pendorong dari luar memiliki beberapa perubahan situasi. Yang pertama itu perubahan situasi sosial. Terus yang kedua itu perubahan situasi ekonomi. Situasi ekonomi. Terus yang ketiga itu perubahan situasi politik. Jadi dalam faktor pendorong dari luar ini, yang pertama itu tadi kan perubahan situasi sosial. Jadi dalam pengertiannya ini adanya perubahan situasi sosial itu seperti pemekaran wilayah, masuk dan berkembangnya industrialisasi ke daerah-daerah pedesaan, serta adanya penemuan-penemuan baru yang dapat mendorong perkembangan suatu kelompok. Misalnya dalam masyarakat desa yang tergolong dalam klasifikasi kelompok paguyuban. Jadi setelah mengalami proses industrialisasi, maka pola hubungan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat pedesaan itu akan mengalami perubahan atau pergeseran menjadi penganut nilai-nilai dan pola hubungan kelompok patembayangan atau Gelscape. Di antara nilai gotong royong ini berubah menjadi nilai individualisme. Terus dalam perubahan situasi ekonomi yang kedua tadi ya, itu perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang. Jadi misalnya pada masyarakat perkotaan memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Jadi ada perbedaan ya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam perubahan situasi ekonomi.
Maka hubungan sosial dalam kelompok kekerabatan yang masuk dalam klasifikasi kelompok primer berubah menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang termasuk ke dalam klasifikasi kelompok sekunder. Jadi dalam perubahan situasi ekonomi ini mengalami sedikit perubahan ya. Terus yang ketiga itu perubahan situasi politik. Jadi dalam perubahan situasi politik ini perubahan itu seperti pergantian elit kekuasaan ataupun perubahan kebijakan yang dilakukan oleh elit-elit kekuasaan dapat menyebabkan perkembangan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Jadi dalam perubahan ini terdapat campur tangan dari beberapa individu, dari seperti orang yang memiliki kekuasaan. Jadi mereka dapat mengatur perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Terus itu kita lanjut faktor yang kedua, itu faktor pendorong dari dalam. Jadi setelah tadi faktor pendorong dari luar, sekarang faktor dari dalam. Yang pertama itu jadi dalam hal ini faktor dari dalam memiliki tiga pendorong ya. Yang pertama itu adanya konflik antar bangsa. Yang kedua itu adanya perbedaan kepentingan. Terus yang ketiga itu adanya perbedaan pemahaman. Jadi yang pertama itu adanya konflik antar anggota. Dalam hal ini konflik yang terjadi dalam kelompok dapat menyebabkan keretakan dan berubahnya pola hubungan sosial. Jadi misalnya itu seseorang yang merasa termasuk ke dalam in-group suatu kelompok sosial, karena terdapat konflik maka menjadi out-group kelompok tersebut. Akibat konflik yang terjadi dalam kelompok dapat juga menyebabkan terpecahnya sebuah kelompok sosial. Yang B-nya itu adanya perbedaan kepentingan. Di dalam hal ini ketika dalam suatu kelompok sosial terdapat perbedaan kepentingan, maka keberlangsungan kelompok tersebut dapat terpecah. Jadi anggota kelompok yang merasa tidak sepaham akan memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok lain yang sepaham. Jadi misalnya contohnya itu munculnya kelompok volunteer di tengah-tengah masyarakat. Jadi contohnya itu ya. Terus yang berikutnya itu adanya perbedaan pemahaman. Di dalam hal ini perbedaan pemahaman di antara anggota kelompok sosial dapat mempengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap keberadaan suatu kelompok sosial. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu kelompok sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia. Yang pertama itu masyarakat multikultural Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana Indonesia ini terdapat beberapa kelompok sosial baik berdasarkan agama, budaya, dan etnis yang tinggal bersama. Jadi keanekaragaman tersebut justru meningkatkan semangat dan kesadaran untuk saling mengikat diri dalam bingkai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesadaran multikultural sudah muncul sejak masa Orde Baru. Namun sayangnya kesadaran tersebut terpendam atas nama persatuan dan kesatuan melalui paham monokulturalisme yang menyebabkan wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih rendah. Jadi dalam tujuan utama menanamkan multikulturalisme bagi masyarakat Indonesia itu adalah untuk membentuk ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan secara individual maupun kolektif dalam kebudayaannya. Jadi dalam kelompok sosial ini, dalam masyarakat Indonesia sendiri tidak memandang kebudayaannya lebih tinggi dibandingkan kebudayaan masyarakat lain.
Begitupun sebaliknya, kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia tidak merasa kebudayaan lebih rendah dibandingkan kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok sosial lainnya. Jadi kita tahu sendiri bangsa Indonesia itu mempunyai beragam kebudayaan yang terdapat dalam setiap kelompok sosial yang tersebar di seluruh Nusantara. Itu dari Sabang sampai Merauke ya. Terdapat banyak kelompok sosial berupa suku-suku dan etnis sampai terdapat begitu banyak kelompok sosial yang tersebar seperti itu, suku-suku atau etnis ya, seperti dari Jawa, Madura, Batak, Dayak, Asmat dan sebagainya. Setiap suku mempunyai kekhasan tradisi dan kebudayaan tersendiri. Jadi perbedaan itu tidak dapat dipandang sebagai potensi perpecahan. Akan tetapi perbedaan tersebut dipandang sebagai kekayaan kebudayaan nasional yang akan menjadi fondasi untuk membangun bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, baiklah. Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dimohonkan kepada kalian semua untuk mempelajari kembali sehingga kalian memahami lebih dalam apa arti maksud dari kelompok sosial dan masyarakat multikultural yang terdapat di Indonesia ini ya. Jadi sekian dan terima kasih.